Tuhan Yesus, Dia datang padamu. Dia mengetuk hatimu, Yesus menantikanmu. Mari sambut Tuhan Yesus, diam dalam hatimu. Kini waktu pengasihan, jangan sampai berlalu. Ai sadia leleng nari, laso putus rohami, unanto sonso tung salpu, tiki parasiani, sai pasia Tuhan Yesus, jakoni tu rohami, nungatiki parasian, sotung jolo salpui. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini Sabtu 12 Maret 2022 tertulis dalam Injil Markus pasal 10 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Beginilah firman Tuhan. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, jujur atau tidak, terkadang kita mau bilang diri kita itu sudah baik. Aku baik, rajin beribadah, tapi kok gini ya nasibku? Kok begini ya anak-anakku? Kok aku sakit-sakit nggak sembuh-sembuh? Kita sering merasa kitalah orang yang paling baik, orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Kita rajin berdoa, kita mau bantu sesama kita, atau kita rajin pelayanan. Lalu ketika kita diperhadapkan dalam situasi seperti anak muda yang ada dalam Injil Markus pasal 10 ini, ketika ditanya, benar nggak serius mau mengikut Yesus, lalu dibilang harus menjual semua hartanya, dia mikir, bisa nggak? Mungkin nggak? Bisa nggak? Mungkin nggak? Ya, ada pertanyaan-pertanyaan dan kita pakai jari-jari tangan kita, bisa? Enggak? Bisa? Enggak? Bisa. Ya, untuk mempertanyakan kepada diri kita sendiri, benar nggak saya mau mengikut Yesus? Jadi saudara, kita itu sering terbeban dengan batasan-batasan, ada tembok-tembok pembatas yang kita buat-buat, ya entah itu jabatan, entah itu harta kita yang banyak itu, sehingga kita mau pakai style jaim kita yang akhirnya kita nggak bebas untuk mengikut Tuhan Yesus. Kita mau buat-buat aturan, sudah ada hukum Taurat, tapi kita tambahin lagi aturan-aturan yang
membuat kita lupa apa itu sebenarnya kasih Yesus. Apa yang dikehendaki oleh Yesus dalam kehidupan kita. Dan kita lupa apa itu damai sejahtera. Damai sejahtera ketika kita benar-benar mau mengikut Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, kita tahu pusat hidup dan tujuan orang beriman itu adalah mengikut Tuhan Yesus. Kita tahu itu pasti. Dan panggilan Tuhan itu adalah ketika kita benar-benar mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Matius 7 ayat 12 berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang intinya jangan cemburu, jangan iri hati, jangan sirik, jangan ganggu hak orang lain. Jangan ngurusin yang gak urusan kita. Lakukanlah kehendak Tuhan. Kalau kamu gak mau diganggu, jangan ganggu orang lain. Apa yang kita ingin orang lain perbuat kepada kita, itu yang kita lakukan. Kalau kita ingin hidup kita dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan dari sesama kita, ya kita duluan yang melakukan kebaikan-kebaikan itu. Nggak bisa. Aku kan manusia, nggak ada manusia yang sempurna. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Keinginanku itu pengen buat baik, pengen ngikut Tuhan. Tapi nggak bisa. Mulutku ini, bibirku ini selalu mengeluarkan kata-kata yang nggak enak, yang nyakitin orang. Saudara, hari ini kita diingatkan, yang sempurna itu ya cuman Tuhan Yesus. Yang sempurna cuman Tuhan Yesus. Nah, kita ini manusia yang sudah diberikan keselamatan secara cuma-cuma. Dan ketika logika dan pemikiran kita itu dihubungkan dengan iman percaya kita kepada Yesus, saudara, akan ada muncul keraguan. Aku nggak bisa. Nggak mungkin. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Nggak ada yang nggak mungkin. Karena Tuhan menyertai kita. Ketika kita mau, saya mau taat kepada Tuhan. Kita akan dimampukan ketika kita mau masuk ke dalam rancangan-rancangan Tuhan. Ini aku Tuhan, pakai aku. Pakai aku agar mampu seturut sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga apa yang kita lakukan itu memang membawa kebahagiaan, membawa sukacita bagi orang lain. Kehadiran kita itu benar-benar nyata, benar-benar membawa happy untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, Tuhan sudah katakan dengan tegas, segala sesuatu itu adalah mungkin bagi Allah. Mari kita mengimani, mari kita terima tantangan dari Yesus. Kita berani meninggalkan kepentingan diri untuk kepentingan sesama, untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan orang lain, bukan untuk diri kita atau kelompok-kelompok kita. Percaya saudara, ada kuasa yang diberikan Tuhan untuk kita, sehingga kita dibolehkan untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus yang luar biasa, yang hidup dengan kasih mesra. Jemaat HKBP Maranatha Rawalumbu, para hamba-hamba Tuhan hidup dengan penuh kasih mesra, saling mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Karena kita tidak sempurna tanpa ada orang lain. Kita tidak bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan tanpa kita mampu menjalin persekutuan dengan sesama kita. Imani, kita yakini Tuhan akan memampukan kita. Tetaplah kita berpusat kepada sabda Tuhan dan tunduk kepada perintah Tuhan, kita akan dimampukan untuk menjadi pengikut Tuhan. Kebaikan dan kebahagiaan
itu pasti akan selalu menyertai hidup kita sepanjang waktu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar-dengaran akan firman-Mu. Mampukan kami untuk tetap percaya bahwa Engkau berkuasa dan memampukan kami, umat-Mu yang lemah ini, agar kami boleh tetap melakukan kebaikan-kebaikan dan kebajikan yang Engkau kehendaki. Mampukan kami Tuhan untuk percaya kasih-Mu yang memelihara hidup kami, dan Engkau sudah menyediakan apa yang kami butuhkan. Ajari kami agar kami mau masuk dalam rancangan-Mu, rancangan yang indah, yang penuh sukacita dan damai sejahtera bersama dengan Allah Bapa yang bertahta di sorga. Terima kasih Tuhan, Engkau yang senantiasa memberikan kami kesehatan, memberikan kesembuhan kepada semua jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Damai sejahtera daripada-Mu hadir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh tetap berharap dan memohon belas kasih-Mu dan menerima kesembuhan dari-Mu. Ampunkan kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Mari sambut Tuhan Yesus, Dia datang padamu. Dia mengetuk hatimu, Yesus menantikanmu. Mari sambut Tuhan Yesus, diam dalam